Jimatres dimanapun Anda berada, inilah rumah-rumah yang dikenal mengerikan di Indonesia yang membuat yaitu bulu kuduk merinding. Mendengar kata rumah hantu pasti sudah membuat merinding. Apalagi jika rumah itu berdekatan atau malah yang sedang Anda tinggali. Percaya tidak percaya, penunggu rumah hantu ini sering mengganggu masyarakat yang lewat. Setelah ditinggal kosong oleh pemiliknya, banyak cerita mengerikan yang bikin penasaran. Berikut ini rumah hantu yang sering jadi perbincangan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, rumah Darmo mulai angker karena pesugihan. Dijamin warga tidak akan mau lewat depan rumah Darmo saat malam hari. Rumah yang terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Surabaya ini dalam kondisi tak terawat. Menurut tetangga sekitar, sosok wanita berbaju putih layu sering berdiri di sekitar rumah ini. Bahkan sosok besar dan harimau juga pernah terlihat di rumah ini. Menurut kisah yang beredar, pemilik rumah ini dahulu punya perjanjian dengan makhluk halus atau pesugihan. Si pemilik harus memberikan tumbal manusia tiap malam Jumat. Dengan cara itu si pemilik rumah makin kaya raya. Suatu hari, keluarga si pemilik rumah ingin menghentikan pesugihan ini. Mereka kabur dengan menggunakan kapal pribadi. Dalam perjalanan kapal tersebut tenggelam. Diduga karena pesugihan itu, konon kapal itu belum ditemukan sampai saat ini. Tersisa di rumah itu hanya seorang pembantu dan baby sister. Namun keduanya tewas terbunuh. Pelakunya belum diketahui. Tak sampai di situ saja, setelah semua penghuni meninggal, pada 1997 rumah ini terbakar habis. Dan kini kondisi rumah Darmo sudah tak terawat. Yang kedua, rumah gurita pernah dipakai untuk pemujaan setan. Rumah gurita karena terlihat seekor gurita hinggap di atap rumah. Tapi bukan itu asal-usul rumah gurita, melainkan kisah pemujaan setan. Ini karena rumah yang terletak di Bandung, Jawa Barat itu tak terlepas dari nomor yang tertera di rumah tersebut, yaitu 3 angka 6 dalam pola yang berbeda. Rumah ini terletak di Bandung. Menurut beberapa orang, angka itu merupakan simbol satanisme. Tapi belum ada bukti tentang nomor rumah ini. Warga sekitar hanya menganggap itu rumah biasa. Kemudian rumah kentang. Rumah yang berada di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, konon menyimpan kisah seram. Warga yang melintas di depan rumah ini akan mencium aroma rebusan kentang. Cerita berawal saat pembantu rumah tangga sedang memasak untuk pesta besar. Dia juga menjaga seorang anak kecil yang sangat nakal. Suatu hari pembantu rumah tangga itu kesal karena ulah anak ini. Saking kesalnya ia tega membunuh anak itu dengan menjatuhkannya ke dalam kuali besar berisi rebusan kentang. Setelah itu dia memotongnya dan dihidangkan pada pesta itu. Orang tua sekaligus pemilik rumah itu tak sadar memakan anaknya sendiri. Sejak saat itu rumah ini sering tercium aroma kentang rebus saat malam hari. Rumah ambulan Baurekso. Rumah angker yang terletak di Jalan Baureksa nomor 15 Bandung ini terkenal dengan ambulan yang selalu mejeng di depan rumah. Menurut warga Bandung,
Ambulan tersebut seringkali terlihat berkeliling kota tanpa ada yang mengemudikan. Meskipun begitu, tampaknya orang-orang Bandung tidak bisa lagi menyaksikan hal itu karena kabarnya ambulan itu sudah dipindahkan ke Bogor. Rumah Pondok Indah, salah satu rumah paling angker di Indonesia yang berlokasi di Jakarta Selatan ini disinyalir pernah menjadi tempat pembantaian sebuah keluarga. Selain itu, banyak warga sekitar pernah diganggu oleh para penunggu rumah tersebut. Meski begitu, kabar ini masih merupakan rumor yang simpang siur. Kabarnya, rumah yang pernah difilmkan tahun 2006 ini sudah tidak ada karena telah diratakan dengan tanah. Rumah tua Pengalengan. Jika Anda pernah menonton film Pengabdi Setan, Anda pasti sudah tidak asing dengan rumah yang satu ini. Fakta bahwa banyak sekali penampakan, bau dan suara yang tak jelas asal-usulnya. Di rumah ini, selain syuting film Pengabdi Setan, para kru sering melihat pintu tertutup tiba-tiba meski tiada angin. Terlebih lokasinya yang berada di tengah perkebunan benar-benar membuat suasana angker rumah ini sangat terasa. Rumah keluarga tak kasat mata Yogyakarta. Genta adalah seorang pekerja di Yogyakarta yang menuliskan keangkeran rumah yang ditempatinya. Pengalaman-pengalaman seperti diganggu makhluk gaib, suara yang tak jelas asal-usulnya, serta aroma misterius yang tak tahu dari mana asalnya adalah hal yang biasa dialami oleh Genta. Rumah ini disebut sebagai rumah paling angker di Jawa, mengingat banyaknya makhluk gaib yang menghuninya. Keluarga Tak Kasat Mata adalah film yang terinspirasi dari rumah ini. Kemudian ada Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan salah satu gedung angker di Indonesia yang pernah dijadikan film layar lebar. Rumah Fletterman Semarang. Rumah bekas peninggalan zaman kolonial ini adalah tempat syuting film Beranak Dalam Kubur yang dibintangi oleh Susana. Berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, rumah ini ternyata memiliki pengurus sehingga rumahnya masih terawat hingga sekarang. Menurut masyarakat sekitar, mereka sering melihat hantu perempuan di depan halaman rumah angker ini mondar-mandir. Wisma Erni. Tempat angker Malang ini dapat dikunjungi apabila melewati Jalan Lawang, tepatnya di samping arah barat flyover. Di sana berdiri sebuah rumah megah tua yang nampak suram dan gak terawat. Wisma yang berdiri sejak 1996 ini cukup dikenal oleh masyarakat Malang. Sebelum dijadikan bangunan, tanah yang ditempati bangunan ini adalah kuburan. Konon, masyarakat setempat telah meminta untuk tidak membangun bangunan di tempat tersebut. Namun peringatan itu dihiraukan. Bangunan ini dinamakan Wisma Erni karena pemiliknya bernama Erni. Erni merupakan seorang perempuan yang merupakan istri kedua dari pengusaha kaya raya asal Tionghoa. Terdapat banyak versi cerita mistis di balik wisma ini. Ada yang mengatakan bahwa Erni bunuh diri di wisma tersebut. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Erni beserta keluarganya dibunuh di kediamannya. Ada juga Hotel Niagara. Tempat angker di Malang yang satu ini sempat viral di medsos. Hotel yang terletak di kawasan Lawang ini memiliki bangunan tua khas zaman Belanda dan sudah berdiri sejak 100 tahun lalu. Salah satu kisah mistis yang beredar di hotel ini ialah seringkali terdengar suara pesta dari lantai 3. Padahal saat dilihat lantai tersebut gelap dan sepi. Beberapa pengunjung juga mengalami pintu kamarnya diketuk-ketuk dan saat dibuka tiada orang satupun. Menurut masyarakat,
ada sosok penampakan 3 wanita yang mirip dengan noni Belanda di lantai 3. Konon di sana ada warga asing yang bunuh diri di salah satu kamar dikarenakan cemburu pada sang kekasih yang berselingkuh pada saat pesta di lantai 3. Hotel Tugu. Nuansa tradisional dan berkesan suram membuat Hotel Tugu dianggap angker oleh masyarakat. Di dalamnya juga terdapat sebuah lukisan perempuan berbaju putih dan berambut panjang dengan tatapan yang tampak nyata. Konon pernah ada pengunjung yang menatap lukisan itu lalu didatangi oleh Owe William saat malam di mimpinya. Meski begitu, Hotel Tugu tetap beroperasi hingga sekarang dan cukup banyak diminati oleh wisatawan. Rumah Hantu Rinjani. Disebut dengan Rumah Hantu Rinjani karena menurut warga setempat sering terjadi penampakan. Rumah ini terlihat angker karena terdapat banyak tumbuhan ilalang yang tumbuh di sekitar bangunan. Selain itu juga sering terjadi penampakan sosok hantu noni Belanda di atas atap rumah. Lalu ada penampakan anak kecil Belanda yang asik bermain. Terkadang juga terdapat sosok hantu menir Belanda duduk di teras. Wisma Tumapel. Setelah bertahun-tahun kosong dan tak terawat, banyak cerita mistis yang terjadi di dalam wisma tersebut. Terdapat penampakan wajah noni Belanda berwajah rata yang sering muncul di lorong bangunan. Selain itu juga terdapat sosok putih di atas kuburan yang berada di samping bangunan yang kadang hilang dan timbul begitu saja. Meskipun demikian, tempat ini terkadang dijadikan sebagai tempat pemotretan oleh wisatawan. Terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi jika berkunjung di tempat ini, yaitu dilarang berkata kotor, melakukan kegaduhan, ataupun usil merusak barang-barang yang ada. Jembatan Sulfat. Jembatan yang menyambungkan akses dari Purwantoro ke Sawu Jajar ini dibangun pada tahun 2000 silam dan masih aktif hingga sekarang. Bukan tanpa sebab tempat angker di Malang ini disebut sebagai jembatan terseram karena proses pembangunannya yang memangkas area pemakaman umum. Menurut kabar beredar, sang penghuni makam pada saat itu tidak terima tanahnya diambil begitu saja. Museum Brawijaya. Saat malam datang, Museum Brawijaya ini akan terasa angker. Terdapat satu tempat angker dan memiliki sejarahnya, yakni salah satu gerbong peninggalan Belanda. Dulunya digunakan untuk mengangkut 100 orang pejuang, dan setengah dari mereka meninggal di gerbong ini. Karena satu gerbong ini sangat sempit, saat malam hari gerbong ini sering terdengar orang yang menangis, merintih dan berteriak. Pabrik Jamur Cangar. Bangunan pabrik ini sudah tak lagi berpenghuni lantaran ditinggalkan oleh pemiliknya sejak sekitar tahun 2010. Keangkeran bangunan sudah dirasakan sejak pabrik masih beroperasi. Menurut mantan pekerja di pabrik ini, beberapa pekerja memang sering mendapatkan pengalaman gaib, mulai dari penampakan nenek-nenek yang berjalan ngesot sampai dengan suara tangisan dan jeritan minta tolong. Tak jauh dari bangunan pabrik ada juga sebuah villa yang tak lagi dipakai. Aura mistis semakin kental tatkala villa tersebut juga hampir tertutup dengan rumput-rumput tinggi. Konon warga sekitar yang melintas di depan villa tersebut pada malam hari sering melihat penampakan sosok wanita yang tampak memanggil-manggil ke arah mereka. Itulah rumah-rumah angker yang berada di Pulau Jawa. Anda bersama saya, Ki Banu Asmoro,
salam Jimatres, salam satu misteri. Au.